Selamat tahun baru. 2024 ya. Kita nih minggu yang pertama hari ini. Nah, saudara, saya berdoa setelah pada bulan Desember yang lalu. Saya biasa emang begitu, selalu saya tanya Tuhan, apa kira-kira yang Tuhan ingin sampaikan sebagai tema untuk kita benar-benar mengalami tahun 2024 ini. Masih ingat enggak tahun 2003 apa? Penggenapan janji Tuhan. Tapi khusus tahun 2024 ini yang Tuhan taruh di hati saya, yang Roh Kudus sampaikan kepada saya, yaitu tahun kemajuan di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita harus hidup maju dong. Hari ini kan harus lebih maju dari hari kemarin, tahun ini harus lebih maju daripada tahun kemarin. Nah, itu sebabnya tema kita tahun ini, tahun 2024 ini tahun kemajuan di dalam Tuhan. Ayo sama-sama saudara, 2024 tahun kemajuan di dalam Tuhan. Amin. Ulangin satu kali lagi. 2024 tahun kemajuan di dalam Tuhan. Nah, saudara, ini saudara camkan saudara. Dengan perkataan yang positif kalau kita ulangi saudara, itu akan menjadi satu pembaharuan dan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Nah, khusus hari ini, sebagai minggu pertama ini, saya akan sampaikan firman Tuhan nih dalam 2 kali pertemuan. Ya, jadi minggu ini masih tetap tema yang akan saya sampaikan, nanti minggu depan masih kelanjutannya. Nah, hari ini khususnya akan berbicara tentang pembaharuan di dalam Tuhan. Jadi, pembaharuan di dalam Tuhan. Kemajuan itu terjadi karena ada apa? Pembaharuan. Nah, saya ajak kita buka dulu 2 Korintus 5. Kita akan baca ayat 11 sampai ayat 21, satu perikop ini saudara. 11 ayat 20, 11 sampai ayat 21, 2 Korintus pasal yang kelima. Saya baca dari ayat yang ke-11, saudara nanti ayat ke-12 ya. Perhatikan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi apa? Pertimbangan kamu. Baca ayat ke-12, 3, 4. Ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk apa? Kepentingan kamu. Ayat 14. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16. Ayat 17, ini yang menjadi tema kita hari ini, yang menjadi ayat emas kita hari ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalamnya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayai berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20.
Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, hari ini saudara, tema firman Tuhan sebagai subtema dari tema besar kita 2024 tahun kemajuan dalam Tuhan. Khusus hari ini saya akan berbicara pembaharuan di dalam Tuhan. Nah, kemajuan itu akan terjadi kalau ada namanya pembaharuan, ya. Ada yang namanya apa? Perubahan. Ada yang namanya apa? Nah, dan ini harus terjadi secara terus-menerus supaya kita mengalami yang namanya apa? Kemajuan dalam Tuhan. Jadi kemajuan terjadi itu karena apa? Adanya pembaharuan, adanya restorasi, adanya apa? Perubahan. Tanpa ini tidak mungkin ada kemajuan. Saya kurang lebih 16 tahun yang lalu, saya ikut namanya Doulos Camp. Di Doulos Camp itu kita disuruh menghafal ada 6 moto yang harus kita hafal. Sampai hari ini saya hafal mati moto itu. Di antaranya ya kan, keterbukaan adalah awal pemulihan. Tapi waktu saya tambahkan, bukan keterbukaan aja, keterbukaan dan penerimaan. Orang yang konflik, dia bisa dipulihkan karena keterbukaan. Antara yang konflik, tapi juga saling ya. Terus ada lagi satu moto yang katakan, bukan soal benar atau salah, tapi soal respon. Saudara setuju nggak? Kan semuanya benar salah itu kan tergantung respon kita. Kalau kita respon kita positif, ketidakbenaran pun itu menjadi berkat bagi kita. Amin. Dan salah satu yang saya ingat, yang saya akan sampaikan hari ini, salah satu moto yang berkata gini, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Setuju nggak? Buat apa kita bilang perubahan, tapi tidak terjadi perubahan? Jadi yang namanya perubahan sampai terjadi perubahan. Dan orang akan mengalami satu kemajuan dalam Tuhan kalau dia mengalami yang namanya apa? Perubahan. Nah, itu sebabnya hari ini saudara, biar kita menjadi orang-orang yang siap diubahkan oleh Tuhan supaya kita mengalami kemajuan. Coba saudara renungkan, tahun 2023 saudara maju dalam Tuhan atau saudara tetap begitu? Bahkan stagnasi atau mundur. Loh, saya mau katakan, saya selalu bilang di mana-mana gereja itu Tuhan panggil semua orang datang, tapi sekaligus dalam gereja itu Tuhan tampi semua orang yang datang. Saudara tahu tampi? Penampihan tuh kalau zaman dulu ibu-ibu kita pilih beras, ambil, kalau sekarang kan beras beli udah bersih tinggal masak ya kan. Dulu harus dipilih, dikeluarkannya batu, gabah, sampai kadang-kadang ditampi dengan nyiru itu loh. Nyiru itu kan diangkat kadang-kadang sambil ditiup. Ya kan? Supaya gabah-gabah yang kosong terbang keluar. Sampai tinggal yang benar-benar beras yang asli, yang berkualitas itu. Nah, gereja Tuhan panggil betul, tapi sekaligus di dalam gereja itu ada penampihan. Orang yang mau maju, orang yang siap diperbaharui. Makanya Paulus bilangkan kepada jemaat di Korintus, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang ada di dalam loh. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin, siap? Jadi tahun ini, minggu pertama kita akan berbicara tentang pembaharuan. Lupakan semua yang lalu, sampah-sampah yang lalu, kebencian, hal-hal yang menghambat kita maju dalam Tuhan, lupakan itu. Hari ini, minggu pertama, bulan pertama 2024, aku siap diperbaharui. Amin. Supaya 2024 berjalan ini kita mengalami kemajuan dalam Tuhan dalam segala sisi kehidupan. Amin. Hidup kita pribadi diperbaharui, rumah tangga kita diperbaharui, akhirnya berkat yang Tuhan berikan juga diperbaharui dalam kehidupan kita. Amin. Siap? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apa yang harus dilakukan akan terjadi perubahan dalam Tuhan itu? Apa yang aku harus lakukan? Nah, saya pelajari dalam Alkitab. Yang pertama, menyadari sungguh-sungguh bahwa aku ini sudah dipilih Tuhan. Kesadaran ini harus tumbuh, harus timbul. Aku ini bukan sekedar aku biasa, aku ini adalah orang-orang dipilih Tuhan. Saudara ada di hari ini, tempat ini, saudara dipilih Tuhan.
Saudara menjadi orang percaya Yesus itu bukan karena engkau yang memilih dia, tapi dia yang sudah memilih dan menetapkan engkau. Amin. Perhatikan ayat 17-nya. Di situ dikatakan, jadi siapa yang ada apa? Di dalam. Bukan di luar Kristus, tapi di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang ada di dalam. Artinya apa? Yang ada di dalam Kristus itu loh. Makanya dalam Yohanes 15 ayat 16, coba saudara boleh lihat di situ. Kita bandingkan dengan ayat ini, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, kata siapa ini? Tuhan Yesus. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi saudara lihat, kita berbicara pembaharuan terjadi, saudara lihat, yang pertama karena apa? Kita harus menyadari sungguh-sungguh bahwa bukan aku yang memilih Tuhan. Tuhan yang sudah apa? Memilih aku. Dia sudah mencari aku. Berarti kita berharga enggak? Hah? Kita berharga enggak? Amin. Jadi kita ini dipilih Tuhan karena Tuhan melihat kita tuh berharga. Makanya kita kan baru merayakan Natal. Yesus tidak perlu datang sebenarnya kalau kita tidak dianggap oleh Tuhan. Tapi dia datang karena kita berharga. Makanya bukan kamu yang memilih aku yang sudah memilih kamu dan aku menetapkan kamu. Supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buah itu adalah tetap. Makanya di sini Paulus bilang, siapa yang ada di dalam, bukan di luar Kristus, tapi di dalam Kristus. Dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah, ya. Amin. Nah kalau gitu saudara, kita harus menyadari akan hal ini saudara. Kita harus dapatkan kepastian bahwa kita ini benar-benar sudah dipilih Tuhan, sehingga akhirnya hidup kita tuh bukan biasa-biasa lagi. Amin. Siapa yang rasa hidupnya biasa-biasa saja? Hah? Siapa yang rasa hidupnya dalam Tuhan tuh menjadi luar biasa? Hah? Oh, hanya beberapa orang. Seperti yang lain biasa-biasa saja. Saya nggak mau, saya mau dalam Tuhan saya jadi luar biasa. Alkitab bilang, Yesus bilang, sesuai dengan imanmu jadi pada dirimu. Kalau kita bilang aku luar biasa dalam Tuhan, ini paling tidak mendorong roh kita dan terus mempengaruhi pikiran kita. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Jadi sebab itu saudara, jadi kita harus menyadari akan hal ini ya. Dapat dipastikan kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang biasa-biasa dalam Tuhan. Saudara tahu siapa si Daud itu? Hah? Siapa Daud? Daud itu hanya gembala kambing domba. Makanya waktu dia berjumpa dengan saudara-saudaranya di medan perang itu, bapaknya suruh menjumpai. Saudara-saudara bilang, lalu lu tinggalin kambing domba yang berapa ekor itu kepada siapa? Berarti kan gembala dombanya juga sedikit ya kan? Hanya seorang gembala kambing domba di padang belantara, saudara, padang gurun itu saudara. Tapi saudara lihat dari situ, Tuhan akhirnya angkat dia menjadi Raja Israel. Dan dalam Mazmur 116 ayat 12, dia berkata, bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan dalam hidupku. Dia menyadari semua karena Tuhan. Karena Tuhan memilih dia, Tuhan mengangkat dia, dan Tuhan apa? Memberkati hidupannya. Amin. Jadi saudara, untuk kita mengalami pembaharuan atau kita mengalami kemajuan, kita harus mengalami yang namanya apa? Perubahan. Dan perubahan itu harus dimulai dengan yang pertama, menyadari sungguh-sungguh bahwa aku sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Bukan dipilih setan. Ya kan? Dipilih oleh Tuhan. Ini mendorong kita terus maju dalam Tuhan. Aku bukan biasa-biasa lagi. Betul penampilanku biasa. Mungkin akunya orang sederhana. Tapi dalam pemandangan Tuhan, aku tuh menjadi luar biasa. Saya dulu orangnya agak kurang pede, saudara. Ya mungkin agak pemalu. Boro-boro khotbah begini.
Sampai tante saya tuh sering godain saya, tante mami saya paling kecil. Jadi dulu kalau sering ke rumahnya tuh, mau ngomong sesuatu tuh malu, saudara. Misalnya disuruh sesuatu, dari mami saya suruh ke sana ada sesuatu kan, kayak malu-malu gitu loh. Itu latar belakang saya, saudara. Tapi setelah saya dalam Tuhan, itu berubah. Maka saya kalau disuruh khotbah di tempat-tempat yang persekutuan bos-bos hebat gitulah, ya kan, rasanya pede saya jadi kebangun, saudara. Kenapa? Saya tahu saya ada dalam Tuhan, itu saya menjadi luar biasa, penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Saya pernah diundang khotbah di seluruh DKI ini, seluruh departemen perpajakan tuh, pokoknya yang ada di Jakarta tuh, mereka bersekutu dalam satu persekutuan hari Jumat itu. Saya datang. Wih, bangga banget, gua pendeta ya kan. Lu boleh pakai dasi lebar-lebar, cincin berlian kan, tapi gua tetap percaya gua wakil Tuhan. Amin. Ada satu peda terjadi. Kenapa? Saya tahu saya menjadi berarti hidup karena Tuhan. Bukan aku yang memilih dia, dia sudah memilih aku dan menetapkan aku. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Makanya sekarang ya pede-pede aja ya kan. Apa udah pakai jas gini kan, pakai begini lagi. Meskipun kantong kosong, nggak masalah, nggak ada yang tahu, ya dong, ya kan? Jadi sekarang lihat ya kan, kita nih apa? Nah, jadi yang pertama apa? Sadari ya, sungguh-sungguh bahwa aku sudah dipilih oleh Tuhan. Itu beda loh, saudara, ya kan? Jadi hilangkan rasa minder kita. Orang boleh kaya, boleh apa, hidup tidak tergantung itu, tapi tergantung daripada Tuhan. Makanya yang dikatakan oleh pemazmur tadi, Daud apa? Bagaimana akan kubalas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang aku alami dalam hidup ini. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya kita terus mengalami kemajuan dan dimulai dengan pembaharuan hidup. Yang kedua, fokuskan kehidupan ini hanya kepada Yesus. Jadi fokus hidup kita bukan kepada dunia. Fokus hidup kita bukan kepada seseorang. Fokus hidup kita bukan kepada harta. Fokus hidup kita bukan kepada siapapun. Cuma satu dan satu-satunya. Fokus hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Perhatikan di ayat yang ke-15. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya apa? Baca sama-sama. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk dia. Siapa dia? Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi yang kedua, supaya kita mengalami pembaruan hidup itu, fokuskan kehidupan ini hanya kepada Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara? Artinya hidup ini, ya, hidup kita ini hanya untuk Tuhan, supaya hidup kita menjadi seperti Dia. Ada satu lagu kan yang terkenal. Kalau ku hidup bagimu. Terus, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa. Terus, harus apa? Menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup hanya untuk Dia. Makanya Paulus jelas berkata ini, ya kan? Jelas dia katakan ini di ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia. Artinya apa, saudara? Fokus kehidupan kita cuma satu, hidup hanya untuk Dia. Hidupku hanya bagi Dia. Mataku hanya tertuju kepada Dia. Coba saudara, kita lihat dalam Filipi 3, apa yang Paulus sampaikan juga kepada jemaat di Filipi ini. Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap apa? Bahwa aku telah menangkapnya.
Ya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara lihat, dia menulis surat ini, saya sudah ceritakan kan latar belakang sedang ada dalam penjara. Kenapa dia bisa begitu luar biasa meskipun dalam penjara tetap menulis surat ini, tetap menghadapi tantangan, aniaya, tekanan-tekanan hidup, tetap menyampaikan firman kepada orang-orang yang ada di luar saat itu. Kenapa? Dia memposisikan, tadi ayat 13 dikatakan apa di situ? Saudara-saudara, aku sendiri telah tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Menangkap siapa maksudnya? Artinya menangkap Tuhan gitu loh, menangkap kebenaran-kebenarannya gitu loh. Jadi dia memposisikan dia sudah dalam Tuhan, tetapi seakan-akan belum mendapatkan Tuhan. Sehingga rasa belum menangkapnya itu mendorong menjadi satu motivasi untuk terus berjuang. Lebih dan lebih lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Artinya apa saudara di sini? Dia memfokuskan seluruh hidupnya, ya kan? Hidupnya dia fokuskan hanya untuk Kristus Yesus Tuhan. Ya kan? Hidupku, ya kan? Hidup bagi Kristus, dia katakan mati adalah keuntungan, ya. Jadi saudara lihat, yang kedua kita bisa mengalami namanya pembaruan hidup waktu tujuan hidup, fokus hidup kita cuma satu, menjadi seperti dia, hanya Yesus. Yang membuat kita tidak bisa mengalami kemajuan di dalam Tuhan karena pikiran kita bercabang-cabang. Aku ingin ini, aku ingin itu, sampai maaf saya harus katakan, kadang-kadang Kristus dieksploitasi untuk keuntungan pribadi. Bagaimana aku bisa menjadi orang hebat, bagaimana aku menjadi orang kaya, bagaimana aku diberkati sehingga orang melihat siapa aku di dalam Yesus, ya kan? Jadi Yesus bukan menjadi tujuan hidup, tapi mencari berkat di dalam dia. Dalam Yesus harus dicari berkat, pasti ada. Saudara lihat, waktu Yesus disalibkan, dia pernah berikan makan orang berapa ribu orang? Alkitab bilang baru 5.000, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Kenapa ibu-ibu tidak disebut? Udah tahu kan? Babungkus. Kalau ada ibu-ibu sebut, tidak sisa 12 bakul, ya kan? Ya kan? Saudara lihat. Saudara, nah pertanyaan waktu Yesus disalibkan, kemana orang-orang itu? Kenapa? Mereka ikut Yesus bukan karena Yesusnya, tapi karena ada sesuatu yang mereka ingin dapatkan secara berkat-berkat terkait dengan lahiriah. Maka saya bilang saudara, hidup kita fokus pada Tuhan, bukan pada berkatnya. Saudara ingat Petrus yang pernah menyangkal? Itu luar biasa saudara. Jala ikan gagal, begitu Tuhan berkati lewat ikan, Yesus bilang ikut gua, ditinggalkan gak? Ikan yang banyak gitu. Saya mau tanya, gila nggak nih? Goblok nggak? Menurut saudara goblok nggak? Minta berkat, Yesus bilang habis selesai mengajar, pinjam perahu, bertolak ke tempat lebih dalam, tebarkan jala. Begitu dapat ikan banyak, luar biasa, jala semakin mulai koyak, dia kumpulkan ikan itu begitu banyak di pantai. Lalu Yesus bilang, ikut gua ya, ditinggalkan semua. Saya mau tanya, menurut ukuran saudara ini orang goblok nggak? Jujur. Tapi dia tinggalkan. Kenapa? Dia lebih pilih Yesus sebagai fokus dan tujuan hidup. Saya mau tanya, kekurangan gak? Luar biasa kan? Tuhan pakai dia luar biasa. Setelah peristiwa hari Pentakosta. Kenapa? Fokus hidup cuma satu dan satu-satunya, Yesus Kristus. Kita akan mengalami pembaruan dalam hidup ini. Kalau benar-benar fokus hidup kita hanya siapa? Hanya Yesus. Dan saya mau katakan saudara, setelah kita dalam Tuhan, sebenarnya roh kita tuh oke udah. Kan kita terima Tuhan Yesus, Tuhan aku buka hati, aku mengaku segala kesalahan aku terima. Itu roh kita aman udah.
kita mengalami namanya kehidupan baru di dalam Tuhan. Itu perkara roh. Nah, persoalan akan kita geluti setiap hari itu adalah masalah pikiran. Jadi orang sudah bertobat beres secara roh, tapi yang masih berpengaruh besar ininya nih, pola pikirnya itu. Ini terus, makanya Paulus bilang kan kepada jemaat di Filipi kan, apa yang manis, yang sedap didengar, yang suci, yang mulia, semuanya itu, baca Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah apa? Semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Dia juga berkata pada jemaat Filipi dalam Filipi pasal 2 ayat 5, taruhlah pikiran dan juga perasaanmu seperti yang terdapat dalam Kristus. Ini semua berbicara tentang perubahan dalam pikiran. Kepada jemaat di Roma dia bilang berubah oleh pembaharuan akal budimu. Itu juga berbicara tentang apa? Pikiran. Jadi setelah kita ada dalam Tuhan, saudara tahu, yang menjadi persoalan sekarang yang terus berproses itu pikiran, saudara. Dan pikiran itu akan masuk lewat informasi. Saya ulangi, apa yang ada dalam pikiran kita itu kita terima lewat informasi. Apa informasi itu lewat apa? Pertama, mata. Apa yang saudara lihat itu akan mempengaruhi pola pikir. Tidak ada orang pemerkosa itu tiba-tiba dia bangun tidur langsung gue mau perkosa orang, nggak ada. Dia lihat hal-hal yang porno, mulai timbul pikiran. Semua dimulai dari apa? Informasi lewat mata. Itu masuk ke dalam apa? Pikiran. Maka Yesus bilang kalau matamu menyesatkan, cungkil matamu. Dalam Injil Matius 6 ayat 22 sampai 23, Yesus katakan mata adalah pelita hidup. Makanya mata harus punya filter. Apa filternya? Cuma satu, firman Tuhan. Jadi saudara lihat informasi itu masuk yang mempengaruhi pikiran seseorang. Yang pertama lewat apa? Apa yang dia lihat. Melalui apa? Melalui mata. Ya kan? Yang kedua apa saudara? Lewat apa yang didengar. Apa yang saudara dengar, saudara itu masuk pikiran loh. Makanya kalau kumpul dengan orang-orang suka pencemooh, kata Alkitab, pemazmur bilang kan, kumpulan hanya pencemooh, tukang gosip, cerita-cerita, ya kan? Lu sudah dengar belum? Datang-datang orang lagi, lu udah dengar apaan? Oh, makin penasaran, mulai. Tapi ini kita aja loh ya. Nanti dia datang di tempat orang lain juga. Lu udah dengar apa? Tapi ini kita, sudah 1000 orang. Dia bilang hanya kita yang dengar. Saudara lihat, nah kita dengar gini tidak ada filter, itu masuk merubah pikiran. Apalagi kalau itu yang menyangkut kita. Lu tuh enggak, lu diceritain sama dia. Wih, marah, gua dampret ya kan. Semua itu lewat apa? Perkataan yang kita tangkap mempengaruhi pikiran. Makanya Paulus bilang, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita terus dengar firman, iman kita timbul. Amin. Dengar yang baik saudara. Percaya saudara, makanya kita harus hati-hati saudara dalam berkumpul ya. Dengar perkataan-perkataan orang, filter saring, ini sampah. Kalau toh mungkin itu berita tuh menyakitkan kita, udahlah masa bodoh, gue nggak pusing itu, toh hidupku bukan ditentukan oleh manusia, hidupku hanya ditentukan oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara harus ada filter, itu firman. Karena apa? Informasi masuk mempengaruhi pikiran pertama lewat apa? Mata. Maka saya pikir-pikir orang buta tuh bagus juga. Lu dia nggak punya keinginan, nggak lihat apa-apa, benar nggak? Tapi ya kebangetan juga kalau buta kan gak enak juga ya kan? Ya kan? Dia nggak punya. Saya mau tanya, kenapa orang pengen kaya? Kenapa dia punya keinginan? Karena dia melihat ada perbandingan. Wih, enak banget ya orang itu ya. Kerjanya enteng, tapi uangnya banyak, naik mobil mewah, tinggal di rumah mewah, ya kan? Udah gua pengen juga seperti itu. Begitu ada kesempatan, nyolong.
Ya bahasa korupsinya itu kan, tuh bahasa halusnya ya kan, nyolong. Akhirnya pakai jaket. Nah, itu keinginan mata, saudara. Ya kita bolehlah manusiawi, tapi tetap dalam kontrol firman. Amin. Jadi hati-hati, informasi pertama masuk lewat mata, yang kedua lewat apa? Lewat pendengaran. Apa yang kita dengar, iman timbul juga dari yang kita dengar. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kita dengar firman, itu menimbulkan iman. Daripada dengar gosip, ya kan? Nah, yang ketiga, saudara, informasi datang yang akan mempengaruhi pikiran kita lewat apa yang kita baca. Apa yang kita baca itu sangat mempengaruhi sebagai informasi yang akan mempengaruhi apa? Pikiran kita. Makanya kitab Mazmur berkata, baca nanti di rumah Mazmur 1 ayat 2 sampai ayat 3. Tetapi yang kesukaannya lah firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu merambat akar kemana-mana dan tidak pernah kering, dan selalu menghasilkan buah tepat pada waktunya. Semakin kita baca firman, renungkan firman, saudara dengar baik, itu memberikan pikiran kita diubahkan menjadi seperti pikiran Kristus. Amin. Jadi kalau saudara mau tahu pikiran Kristus, mau tahu? Hah? Ini. Orang semakin baca firman banyak, semakin merenungkan, dia akan mengalami perubahan. Maka saya pernah sampaikan ada 3 hal kan dalam baca firman. Tentang kebenaran itu. Pertama, firman itu logos. Ingat, logos itu yang tertulis hitam atas putih. Kalau firman ini saya bawa ke tukang yang tambal ban di pojok, dia bisa baca nggak? Selama dia tidak buta huruf, dia bisa. Ini logos, nggak punya arti kalau dia cuma baca. Yang kedua, logos harus meningkat yang menjadi namanya rema. Kita tangkap, kita mendapatkan kebenaran menjadi poin-poin yang kita dapatkan. Makanya seorang bisa berkhotbah kan, itu karena firman yang dia baca, dia tangkap mendapatkan sesuatu yang menjadi rema untuk dia sampaikan. Tapi ini pun belum apa-apa artinya. Sampai yang paling tinggi menjadi aletheia. Satu kebenaran yang memimpin hidupnya, sehingga firman yang hidup tuh memimpin kehidupannya menjadi kebenaran dalam hidupannya. Ini akan mengubahkan satu kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Makanya saudara hati-hati dengan mata, hati-hati dengan apa? Pendengaran, dan hati-hati dengan apa yang kita baca ya saudara ya. Itu sebabnya saudara kita harus benar-benar menyadari ini. Jadi informasi masuk lewat yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca. Amin. Makanya sudah lihat orang di pedalaman tuh hidupnya anteng-anteng kan. Sudah lihat, mereka nggak ada rasa bersaing, nggak ada rasa tantangan hidup yang iya kan. Semua kan kita hidup ini karena perbandingan. Nah, itu sebabnya hari ini kalau kita mau mengalami pembaharuan hidup, kita harus mengalami namanya apa? Ada. Jadi poin yang pertama untuk mengalami perubahan yang pertama apa? Ya, kita nih sudah dipanggil dan dipilih Tuhan. Bangga dong. Yang kedua, fokuskan hanya kepada Kristus Yesus. Tuhan itu hidupan kita. Hidup kita hanya tujuan hanya untuk Dia, saudara. Bahkan Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat pun, perbuatlah seperti untuk Dia. Untuk Tuhan. Sehingga kita bertanggung jawab menjalankan tugas, kepercayaan dipercayakan untuk melayani Tuhan. Kita sungguh-sungguh karena aku tahu aku lakukan bukan untuk siapa? Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ya, saudara ya, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang kita akan lihat. Saya pikir kita cuma sampai kepada apa? Yang ketiga aja ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan, seterusnya sampai itu. Yang ketiga saudara, untuk mengalami pembaruan hidup itu, yang ketiga siap bayar harga di dalam mengiring Yesus. Jadi ikut Tuhan, terima Yesus gratis, mengiring Yesus bayar. Perhatikan di ayat yang ke-13, kita kembali lagi di dalam 1 Korintus 12
2 Korintus pasal 5 tadi. Lihat ayat yang ke-13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam apa? Pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Jadi begini maksudnya saudara. Rasul Paulus bilang kepada jemaat itu, kalau aku tidak menguasai diri itu semata-mata hanya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ngerti? Jadi dalam Tuhan aku melayani tidak mau main-main, aku dalam Tuhan melayani tidak asal-asalan, pokok aku melayani selesai ya kan, tapi itu aku habis-habisan loh kira-kira gitu. Aku mati-matian, pokok aku melayani Tuhan dengan apa yang aku bisa lakukan habis-habisan. Makanya perhatikan kembali ayat berapa tadi? 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri. Jadi dalam Tuhan waktu melayani jangan kuasai diri. Amin. Artinya biar serius sungguh-sungguh supaya roh Tuhan saja yang memimpin hidupku dalam melayani. Kira-kira begitu saudara ya. Hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Nah jadi saudara, yang ketiga supaya kita mengalami pembaharuan, siap bayar harga dalam mengiring Yesus. Terima Yesus gratis, tapi mengiring Yesus bayar harga. Kadang-kadang orang beratnya di situ. Mau Yesusnya, tapi tidak mau bayar harganya. Coba saudara lihat. Matius pasal 16. Tolong tampilkan Matius 16 ayat 24 sampai 27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut terus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Terus, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Jadi kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salib. Nah, saya pikir sudah tidak ada cara lain, saudara. Tidak ada cara lain untuk kita mengiring Tuhan, tapi siap apa? Bayar harga. Ya kan? Saya beri contoh yang paling gampang begini. Saudara waktu disakiti, apa refleksnya yang kita misalnya difitnah? Gua datang, gua robek. Kau pikir kertas kah? Orang bilang, kagak. Kau kira kertas kamu yang robek, ya kan? Maunya Nah, tapi waktu kita tidak mau melakukan itu merupakan penyangkalan diri karena nama Yesus. Saudara dicurangin, saudara ditipu, dijelek-jelekin, ya kan? Tapi kita maunya balas daging, ya kan? Tapi kita tidak mau melakukan itu. Karena kita tahu waktu aku lakukan itu, berarti hidupku bertentangan dengan firman. Yesus berkata, berkati orang menganiaya aku. Kalau dia minta jubahmu, kasih juga bajumu. Orang tampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Kita ingat firman itu. Kita urung melakukan pembalasan itu. Ini yang namanya penyangkalan diri. Kalau kita sampai tingkat itu, berarti kita sudah mengalami pembaharuan dalam Tuhan. Karena ada pembaharuan, berarti kita mengalami kemajuan dalam Tuhan. Amin. Ayo saudara, hari ini saudara, sebelum kita masuk perjamuan kudus ini, harus kita mengalami pembaharuan. Supaya apa? Dimulai dengan apa? Supaya kita mengalami kemajuan dalam Tuhan. Kalau tidak saudara, saya berani pastikan saudara maju, mundur dalam Tuhan. Saudara akan malas, saudara akan kecewa dengan hal-hal. Kalau toh kita menghadapi masalah tantangan, kita uji dong, kenapa tantangan ini terjadi? Jangan-jangan karena aku. Kok berkat Tuhan tidak tercurah? Kita koreksi diri kita gitu loh. Bukan akhirnya kita kayak berimprovisasi cari jalan lain gitu loh.
kita nggak akan maju-maju dalam Tuhan. Kalau kita menghadapi tantangan, kok seperti ini Tuhan, kok hidupku nggak diberkati, kok rumah tanggaku hanya seperti ini, koreksi diri gitu loh. Dan saya mau katakan, kita tidak bisa dengan akal-akal kita, cuma firman Tuhan yang bisa beri jawaban itu. Dan akhirnya kita mengalami pembaharuan. Perubahan dalam Tuhan, otomatis kemajuan akan kita alami. Amin. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus benar-benar siap untuk diperbaharui hari ini. Kita bersyukur hari ini di permulaan minggu ini dengan perjamuan kudus. Sebenarnya perjamuan kudus itu berbicara tentang pembaharuan. Perjanjian lama dengan perbuatan baik kita diselamatkan. Tapi Yesus datang menyelesaikan semua dengan korban yang tercurah, darah yang tercurah, yang tertumpah, tubuh yang hancur, tubuh Yesus itu sendiri. Supaya siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Inilah perjamuan kudus itu. Jadi ini bukan sekedar syariat agama, bukan. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memperbarui hidupan kita. Amin. Dia memperubah hidup kita supaya hari lepas hari kita semakin maju dalam Tuhan dan akhirnya berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Pribadi siap? Rumah tangga siap? Baca Alkitab. Di mana ada kesatuan, situ berkat Tuhan tercurah. Yesaya apa? Mazmur 133 ayat. Nah, Matius 18 ayat 19, ini khusus untuk rumah tangga. 2 orang sepakat meminta sesuatu, aku akan berikan. Kesepakatan minimal suami istri. Amin. Kesepakatan baru ada berkat. Kalau berkelahi terus ada berkat enggak? Halo? Hah? Padahal Tuhan sudah perintah malaikat. Kat! Maksudnya malaikat. Ya bos, kirim berkat. Datang dong. Malaikat berkat. Begitu mau masuk pintu, suami istri berkelahi. Wih, kamu balik lagi. Kenapa balik? Tuhan bilang kan, lagi berantem. Gue juga takut lihat, gila. Ya kan? Ya kan? Akhirnya terambat. Percayalah, ini firman Tuhan, bukan kata saya gitu loh. Di mana ada kesatuan hati, di situ ada berkat. Amin. Sampai Alkitab bilang seperti embun yang dikirim dari apa? Bukit Hermon menuju kepada Bukit Sion, ya kan? Kesitulah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Amin. Tapi yang penting kita siap mau dia apa? Mengalami perubahan. Karena perubahan itu akan membuat kita mengalami kemajuan. Ya, jadi saya simpulkan firman Tuhan untuk kita mengalami perubahan itu. Yang pertama apa? Pembaruan itu yang pertama apa? Menyadari sungguh-sungguh bahwa aku sudah dipilih Tuhan. Bangga enggak? Jangan bangga-bangga aja. Yes Tuhan, aku akan buktikan. Ya kan? Yang kedua apa? Fokus hidup kita cuma satu dan satu-satunya seperti Yesus. Yang ketiga, apa? Siap bayar harga. Terima Yesus gratis, mengiring Yesus, melayani Yesus, bayar harga. Kalau tidak mau bayar harga, tidur di rumah. Ya kan? Nah, saya kira demikian firman Tuhan. Diberkati orang yang mendengar firman, simpan dalam kehidupan dalam hatinya, dan melakukan. Pasti dia akan menikmati janji-janji Tuhan. Siapkan hati saudara semua untuk kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya.